Ya, Pak Hafiz. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati Bu Warek, Bu Dr. Anastiani, Bapak Ibu Dekan yang hadir, Bapak Ibu Wadek, lalu Bapak Ibu dosen di lingkungan FEB, lalu ada Faselkom dan juga FDSK. Hari ini mau berencana untuk mensosialisasikan tutorial pengisian nilai untuk dosen yang mana kali ini ada pengembangan fitur terkait dengan penyelarasan untuk konsep OBI. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu arahan dari Bu Arek. Kepada Bu Arek, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Bapak Ibu Guru Besar, dan seluruh teman-teman dari PPI, Mas Hafiz dan tim, juga mungkin dari PTI kalau ada yang join juga. Kita pertama ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sistem OPI yang sudah cukup lama kita rancang. Mungkin kalau embrionya sudah ada sejak tahun 2021 atau bahkan sebelumnya ya. Sebelumnya itu sudah kita rancang dan kita sempurnakan pelan-pelan. Sekarang alhamdulillah sudah bisa diwujudkan menjadi sebuah sistem. Saya kira ini adalah kerja keras kita bersama, Bapak Ibu sekalian, sudah bertahun-tahun, termasuk pengembangan pengetahuan kita semua, termasuk saya, termasuk Mas Hafiz dan tim kurikulum. Saya kira kita bertumbuh pelan-pelan memahami OBE sedikit demi sedikit sampai dengan hari ini kita akhirnya bisa mewujudkan sistem yang nanti akan kita gunakan bersama. Saya tentu ucapkan terima kasih pada tim PPI dan teman-teman dari tim kurikulum yang sudah bekerja keras merumuskan semuanya, Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi yang sudah bekerja keras juga mempersiapkan mulai dari kurikulumnya, nginput semua CPL, CPMK satu-satu ke dalam sistem ini sampai hari ini kita mau lihat bagaimana caranya untuk bisa menginputkan nilai mahasiswa. Bapak Ibu, saya kira sekarang mungkin bolanya bergeser ke kita, peran kita sebagai dosen, karena dengan penerapan OBE ini kita kemudian punya PR lebih. Kalau kemarin kita masih menerapkan OBE-nya menggunakan Excel, dan mungkin tidak semua dari kita sungguh-sungguh input di Excel-nya, gitu ya. Nah, sekarang ketika sudah masuk sistem, kita jadi semua harus, ya, semua harus terinput di dalam sistem. Karena kalau tidak, nanti Bapak Ibu tidak bisa menyimpan. Nah, ini membutuhkan effort lebih dari kita semua, tapi juga harapannya adalah memberikan pengukuran mutu dan kualitas pembelajaran kita menjadi lebih baik. Lebih jauh daripada itu, harapannya adalah kita sungguh-sungguh bisa mendeliver apa yang menjadi janji kita pada mahasiswa ketika dia dan orang tuanya mungkin pada saat hari pertama mendaftar ke marketing, kita beri brosur, kemudian dia ingin jadi apa, gitu ya. Kita punya profil lulusannya, kita tawarkan, oh kamu mau jadi akuntan, kamu kuliahlah di sini. Oh kamu mau jadi manajer, kuliahlah di sini. Kamu mau menjadi seorang desainer produk atau desainer interior, kuliahlah di sini. Atau menjadi seorang data science, atau menjadi seorang eh, konsultan IT, belajarlah di sini. Misalnya begitu. Nah,
Dari situ janji kita ketika dia baru bersama mendaftar, kita akan memberikan ilmu pelajaran yang sesuai untuk mencapai profil itu dan kita perlu mengukur apakah terdeliver dengan benar, dengan baik janji itu melalui pembelajaran yang kita berikan pada mahasiswa atau tidak. Nah, sistem ini harapannya nanti bisa menjadi tolok ukur bagi kita bersama. Apakah kita sungguh-sungguh mampu untuk mendeliver janji kita di awal? Karena kalau tidak, berarti banyak hal yang harus kita perbaiki lagi. Sekurangnya target kita yang pertama sekali adalah mampu mengukur dulu Bapak Ibu. Nanti setelah mampu mengukur baru kita tahu di mana letak kekurangan kita dan di mana yang harus kita perbaiki. Saya mohon sekali eh, dukungan dari Bapak Ibu dosen sekalian untuk bisa memanfaatkan sistem ini dengan sebaik-baiknya. Sistem ini sudah dibuat dengan sangat detail saya kira oleh teman-teman dari tim kurikulum, dari PPI dan dari BTI untuk em, mungkin memang tidak saya dulu ketika di awal mengharapkan sistem ini menjadi lebih simple dari yang ada yang lalu. Tapi sepertinya memang tuntutan OBE dari berbagai fakultas yang harus kita akomodasi dalam satu sistem membuat tidak mungkin untuk jadi simple. Bapak Ibu, kita baru saja menyelesaikan akreditasinya Vkom, tuntutan mereka terhadap OBE itu seperti apa juga harus kita akomodir. Begitu juga rekan-rekan dari FT, tuntutan OBE-nya seperti apa harus kita akomodir. Rekan-rekan dari Fasilkom juga demikian, tuntutan OBE di Fasilkom seperti apa juga harus kita akomodir. Begitu juga di Fakultas Ekonomi. Dan saya yakin nanti kalau LAM-nya FDSK sudah jadi juga akan demikian. Jadi sepertinya untuk mencapai level yang diharapkan untuk level unggul tidak mungkin menjadi simpel. Itu yang harus kita mungkin memahami bersama. Jika ada yang tidak pas, mungkin dari sistem ini saya mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa berkomitmen untuk menggunakannya dengan optimal untuk kemaslahatan kita bersama, kemajuan kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Bu Warek atas arahan dan sambutannya. Baik, Bapak Ibu, jadi di sosialisasi kali ini akan ada dua bagian. Bagian pertama ketika Bapak Ibu mengisi nilai di SIA, lalu bagian kedua nanti ketika Bapak Ibu akan mengisikan sebuah portofolio dari OBI itu gitu ya. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Pak Julpri, lalu nanti bagian kedua akan dijelaskan oleh saya. Mungkin Pak Julpri boleh langsung saja dimulai untuk input di SIA-nya. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Mohon izin Bu Erna, Pak Hafiz, dan Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu? Sudah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen. Mohon izin saya memberikan contoh pengisian nilai Bapak Ibu ya. Di sini URL-nya adalah di training ya, karena kita mau mencoba untuk mengisi nilai. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikan langsung di Siang Mercubuana ya, melalui SSO. Baik. Mohon izin Pak Hafiz untuk menggunakan akunnya. Bapak Ibu, ini adalah tampilan SIA ya, yang ada di Bapak dan Ibu. Untuk mengisi nilai seperti biasa, ada di perkuliahan, kemudian isi nilai. Ya. Lalu muncul daftar mata kuliah yang Bapak dan Ibu ampu, gitu ya. Di sini saya ambil contoh untuk mata kuliah metode penelitian hari Sabtu yang diampu oleh Pak Hafiz. Oke, ini adalah halaman penampil pada daftar nilai di mata kuliah metodologi penelitian. Ya. Sama seperti sebelumnya ya, ada tombol ubah di sebelah kanan atas. Jika kita scroll ke bawah,
Di sini ada persentase penilaian ya pada tugas, praktikum, UTS, UAS, dan juga presensi. Untuk mata kuliah metodologi penelitian ini, persentase tugasnya adalah 14%, ya Pak Hafiz ya. Kemudian praktikumnya tidak ada, UTS-nya adalah 68%, UAS-nya adalah 18%. 14, 68, 18. Totalnya adalah 100%. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Ini ada yang baru Bapak dan Ibu, yaitu ada beberapa tabulasi mengenai identitas dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama adalah deskripsi atau matrikulasi CPL. Mata kuliah ini, metodologi penelitian, terkait dengan CPL 8 dan CPL 10, ya, sesuai dengan CPL yang ada di Prodi Bapak dan Ibu gitu ya. Untuk mata kuliah ini, CPL 8 bobotnya adalah 76%. Ya. Kemudian CPL 10 adalah 24%. Totalnya adalah 100%. Kemudian di tabulasi berikutnya ada deskripsi CPMK. Ada 5 capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini. Ya. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kemudian berikutnya ada deskripsi sub CPMK. Ya. Dari 5 CPMK tadi diturunkan menjadi 5 sub CPMK atau 5 materi yang masing-masing dijelaskan pada setiap pertemuannya gitu ya. Jadi maksimum ada, kalau sekarang ada UTS berarti pertemuan hanya 14 Bapak Ibu ya. Jadi maksimum sub CPMK itu adalah 14 materi gitu ya. Kemudian berikutnya ada matrikulasi CPL sama CPMK. Nah, di sini adalah matriks keterkaitan antara CPL dengan CPMK. Jadi CPMK berapa aja yang berhubungan dengan CPL 8 dan juga CPL 10. Mata kuliah metodologi penelitian di tempat elektro, ya CPMK satunya terkait dengan CPL 8, CPMK 2 dengan CPL 8, CPMK 3 dengan CPL 8, kemudian CPMK 4 dengan CPL 10, CPMK 5 dengan CPL 10. Dengan bobot masing-masing. Totalnya adalah 100%. Kemudian berikutnya ada tabulasi matrikulasi antara CPMK dengan sub CPMK gitu ya. CPMK 1 ada 2 sub ya. Masing-masing memiliki persentase penilaian sebesar 6% ya. Kemudian 3 sub CPMK ya. Masing-masing 6%, dia total 18%. Kemudian sub CPMK 2 ada 2 sub CPMK masing-masing 14% ya, total 28%. Dan seterusnya Bapak Ibu ya, sampai dengan CPMK ke-5, yaitu ada 5 sub CPMK, masing-masing adalah 4%. Ya. Jadi ini adalah persentase bobot penilaian pada setiap sub CPMK jika dijumlah adalah 100%. Jadi masing-masing pertemuan itu ada nilainya Bapak Ibu, ada bobotnya. Oke, kemudian adalah matrikulasi sub CPMK dengan asesmen. Bobot persentase tadi di tiap sub CPMK kita hubungkan dengan asesmen. Ya. Jadi sub CPMK mana aja nih yang masuk ke kelompok tugas, praktikum, UTS maupun UAS. Ya. Oke, tadi sub CPMK 1 ada satu-satu ya, ada 6%. Ternyata terbagi 2 antara tugas dengan UTS ya. Yang tadinya 6% terbagi 2, 4% di tugas dan 2% di UTS. Begitu juga dengan sub CPMK 1-2, ya 4% di tugas, 2% di UTS. Total adalah 6%. Kemudian sub CPMK 1-3 itu hanya di UTS ya, 6% gitu. Total 6%. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ini keterkaitan antara sub CPMK berapa aja yang masuk atau dikelompokkan ke praktikum, tugas, UTS maupun UAS. Total bobotnya adalah 100%. Baik. Ini tabulasi sudah selesai. Kita scroll ke bawah lagi Bapak dan Ibu. Oke, ini ada lihat portofolio BI, ada cetak UTS, cetak UAS, cetak nilai. Sama ya, hanya pembaruan dilihat portofolio B, nanti akan dibahas oleh Pak Hafiz. Kita scroll ke bawah lagi Bapak dan Ibu. Di sini ada rekapan dan rincian. Ya. Pertama adalah tabulasi rekapan nilai mahasiswa ya. Ini kebetulan
mahasiswa 2 dan sampai dengan 16 itu sudah saya isi sebelumnya. Ini sudah muncul ya Bapak Ibu. Kemudian di tabulasi berikutnya ada rincian nilai tugas. Ya. Kemudian nilai UTS. Dan nilai UAS. Oke. Baik. Sekarang kita mau coba mengisikan nilai ya. Yang tadinya adalah rekapan, rincian. Ketika kita scroll ke atas, kita klik tombol ubah. Sampai dengan berubah menjadi tombol kembali. Kita scroll ke bawah lagi ke bagian rekap. Oke. Yang tadi rincian berubah menjadi isi ya. Isi. Jika Bapak Ibu ingin mengisi nilai tugas, klik tabulasi isi nilai tugas gitu ya. Oke. Muncul semua daftar mahasiswa yang bisa Bapak Ibu isikan ya. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa langsung mengisikan secara keseluruhan ya untuk mahasiswa. Jadi tidak di save per mahasiswa, jadi diisikan dulu semuanya, baru disimpan di tombol simpan nilai tugas di bagian kanan atas. Gitu ya. Baik, subjek yang satu tadi 4%, ya, kemudian sil 12 4%, 41 3%, 42 3%. Berarti tugas ini terkait dengan subjek MK 11, 12, 41 dan 42 gitu ya. Bapak Ibu isikan dengan skala nilai. Baik. Bapak Ibu isikan dengan skala 100 ya. Jadi masing-masing kotak nilai ini diisikan dengan skala 100 sesuai dengan jawaban mahasiswa yang sudah disesuaikan dengan rubrik penilaian yang sudah Bapak Ibu buat itu ya. Misalnya subjek yang 1 ada 83, 12 50, 41 72, 42 62 gitu ya. Di mana 83 ini mewakili 4% nilai secara keseluruhan. Dan juga yang ini 62 mewakili 3% dari nilai secara keseluruhan gitu ya. Oke, 83, 50, 72 dan 62 itu memiliki nilai 66,71 gitu ya. Dan bobotnya adalah 9,34 ya, mewakili per 100. Gitu. Jika sudah disimpan, oke. Baik, nilai tugas sudah diisi, sekarang nilai UTS. Sama seperti tugas, Bapak Ibu bisa mengisikan nilai secara keseluruhan langsung gitu ya. Oke, di sini tidak ada tombol simpan Bapak Ibu ya. Berarti UTS ini terkait dengan banyak sekali sub CPMK sehingga tidak muat, jadi harus digeser ke kanan ya. Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Ini ada apa scrollnya. Jadi di mata kuliah ini UTS-nya tuh sangat banyak Bu, Bapak Ibu sub CPMK-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi harus digeser ke kanan agar terlihat tombol simpan nilai UTS-nya. Sama seperti sebelumnya diisikan satu persatu dengan skala 100 ya. Dengan bobot yang tertera di sini sudah diisikan oleh prodi Bapak dan Ibu ya. Jika sudah disimpan, oke. Nilai tugas sudah, UTS sudah, sekarang nilai UAS. Baik, untuk UAS-nya ini mewakili 5 sub CPMK. Ya. Bapak Ibu silakan isikan secara keseluruhan ya, mahasiswa 1 sampai dengan mahasiswa terakhir. Ini yang gelap ini antara tidak mengikuti ujian ya, atau absensinya kurang, atau terkendala masalah administrasi biaya ya. Jadi kolomnya off ini. Baik, jika sudah diisi, Bapak Ibu silakan klik simpan. Oke, jika sudah bisa klik kembali. Yang tadinya isian menjadi rincian. Ya. Jika ketiga sudah diisikan, Bapak Ibu bisa melihat bagian rekap ya, bahwa tugas mewakili 14%, UTS 68%, UAS-nya adalah 18%.
dengan nilai, kemudian buat angka dan juga buat huruf, kemudian tanda checklist apakah mahasiswa tersebut dinyatakan lulus atau tidak pada mata kuliah ini. Oke. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klikkan sahkan nilai. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu untuk pengisian nilai di SIA ya. Kurang lebih sama seperti sebelumnya, hanya ada beberapa penambahan tampilan menu ya. Tadi dari apa namanya tabulasi, matrikulasi dan deskripsi, kemudian tampilan pengisian nilai dan rincian serta rekap. Nanti setelah ini eh, belum selesai Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu diminta untuk mengisikan portofolio OBI pada mata kuliah ini nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Hafiz. Baik, Bapak dan Ibu untuk pengisian nilai ini, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Ini perlu informasi saja sebentar. Pak Julpri boleh ke yang tabulasi tadi, masing-masing tabulasi. Ya ini ya. Tabulasi ini sudah diistikan oleh Kaprodi dan tim kurikulum gitu ya. Jadi ini sudah disepakatin sama tim kurikulum dan di prodinya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa merubah gitu ya. Yang Bapak Ibu ikutin adalah ketika nanti Bapak Ibu bikin soal UTS gitu ya, tugas ataupun UAS itu lihat bobotnya dari sini. Kemarin kan mungkin template UTS tuh ada bobot ya gitu ya. Boleh lihat Pak Julpri ada bobot matrikulasi sub CPMK yang dari CPM sub CPMK. Boleh diarahkan yang matrikulasi CPMK X sub CPMK itu kayaknya. Ya, jadi perlu diketahui Bapak Ibu Bapak Ibu dosen tidak bisa merubah ini karena memang ini aksesnya di prodi gitu ya. Jadi jangan dirubah-rubah sampai nanti kurikulum berikutnya gitu ya, sampai nanti ada revisi lagi seperti itu. Boleh Pak Julpri digeser tabnya yang matrikulasi, yang bobot lagi, yang sub. Nah ini nih, ya. Ini di tugas di akses sub CPMK 1 dengan bobotnya 6% gitu ya. Sub CPMK 2, sorry, di yang paling kanan Pak Julpri. Ya ini ya. Ini tugasnya di sub CPMK 1 ada 4%. Lalu nanti dia di akses lagi di UTS bobotnya dengan 2%. Begitupun yang 1, 2 tugasnya 4 lalu di akses lagi di UTS dengan bobotnya 2%. Dan ini sudah di mappingkan oleh Prodi dan tim kurikulum gitu ya. Mungkin itu terkait dengan penginputan nilai. Silakan Bapak Ibu ada yang mau diskusikan atau bertanyakan boleh. Mas Hafiz mulai bisa ngentri nilai UTS kapan? Setelah sosialisasi ini ya Bu ya. Artinya sekarang berarti belum bisa ya? Sekarang belum, masih dikunci. Oh ya belum bisa ya, Ya. karena kan udah selesai UTS-nya yang Iya fakultas benar. ekonomi. Oh Ah, baik, nanti ada pengumuman lagi ya kapan ya boleh nanti saya boleh ngentri. Baik, benar Bu. berarti sekarang tinggal nunggu ya. Iya. Boleh Izin tanya? bertanya Pak Hafiz, Siapa nih? Mana? Boleh Bu, Pak siapa Andam. Bu Andam? Iya, Boleh. itu survei juga belum bisa kita isi ya survei. Kan kalau lihat kalau kita klik SIA untuk mengisi nilai katanya diminta ngisi survei dulu. Tapi survei juga saya udah klik-klik belum bisa Hmm. diisi. Jadi termasuk survei juga belum bisa ya. Oh baik. Maksud saya Nanti biar coba kita. nyicil aja kalau survei udah kan Ya. langsung bisa ngisi nilai gitu. Ini survei juga nggak bisa gitu. Sih. Oke baik Bu. Belum dibuka Seperti itu masih makanya. menjadi Oh satu iya, kesatuan oke, ya Bu ya, terima gitu kasih. ya. Ah, baik. Boleh lain hal? Tadi siapa ya yang nanya? Boleh tanya? Ya boleh Pak Dipa. Yuk, bisa ke SIA pengisian nilai? Boleh. Tolong. Ini Pak. Oke, yang UTS. Belum. Nah, Ya. Belum ini kan bisa. ada 5, sampai ke belakang ya, ujungnya masih ada tambahannya ke belakang kan ya. Nah, digeser. Ya. Nah, oke. Nah, ini biasanya tabel dua terakhir yang angka 59 dengan 40 itu kita hitung sendiri. Sekarang hitung sendiri atau otomatis? Udah otomatis Pak. Udah otomatis ya. Jadi kita cuma Ya. ngisi yang di kotak-kotak aja ya.
Benar, Oke, gitu. terima kasih. Yuk, sama-sama Pak. Lain hal, Bapak Ibu. Eh, Permisi mau nanya, Mas Hafiz. Boleh. Ya, Ini silakan, Pak. kalau disahkan nilainya berarti tetap setelah UAS ya, atau UTS pun sahkan nilai gitu? Ya, nanti akan ada pengumuman edaran kapan batas waktu input nilai UTS gitu ya, sama nilai tugas gitu ya Pak. Nanti mungkin dari Bu Rek akan menginfokan, tapi saran saya jangan disahkan terlebih dahulu gitu ya, karena khawatir nanti ada pengumuman baru gitu ya Pak. Oh berarti Kalau udah diisi, gitu disimpan aja. saja gitu ya, simpan nilai. Iya, disimpan dulu aja. Oh ya udah baik. Ya, Terima kasih, Pak. baik. Hmm. Ya, ini ada yang nanya yang punya otorisasi merubah bobot ini prodi ya, Bapak, Ibu. Jadi dosen tidak bisa, dosen hanya sudah nginput nilainya saja, gitu. Nilai apakah akan dibuka tutup dan mohon info untuk nilai silen kognitif terkait kasus untuk contoh kasus ini termasuk project based maupun ya sama Bu. Jadi kalau yang untuk tadi Bu Dewi pertanyaannya kalau contoh kasus gitu kita nilainya sama nanti tinggal kita lihat persentase dari bobot mana yang paling besar biasanya itu yang project base atau case base ya Bu. Untuk penghitungan nilai seperti yang tadi Bu Hari tanyakan juga, jadi nanti setelah ini akan dibukakan setelah sosialisasi agar Bapak Ibu bisa menyimak dulu biar nggak bingung gitu ya. Nanti rekamannya juga akan di-share. Oke, sampai penginputan nilai ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jika nggak ada, kita masuk ke part yang berikutnya, part terakhir. Oke, cukup Pak Jupri boleh stop sharing. Oke, baik. Sebentar, saya coba masuk ke berikutnya. Mana sih? Share. Oke, Bapak Ibu, tadi Pak Jurpri sudah menyampaikan terkait gimana cara nginput nilainya. Sekarang saya akan menjelaskan part yang berikutnya, apa yang membedakan dari SIA kita yang sebelumnya. Jadi masih di menu yang sama, di menu isi nilai. Jadi di isi nilai ini, Bapak Ibu tadi sudah disimpan. Ketika sudah disimpan, lalu di bagian bawah matrikulasi, gitu ya. Itu ada tab lihat portofolio OBI. Nah, di sini tadi Pak Jurus sampaikan sebelahnya cetak UTS, cetak UAS sama cetak nilai. Ini di sini ada lihat portofolio OBI. Bapak Ibu bisa klik nantinya, gitu ya. Lalu akan sinkronisasi data seperti ini, gitu ya. Nah, ini adalah tampilan dari halaman yang terkait dengan pengisian CQI atau Continuous Quality Improvement, di mana ini adalah salah satu yang untuk nanti digunakan pada saat akreditasi pastinya. Nah, ini adalah mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya, ada nama mata kuliahnya, lalu ada jadwalnya, ada dosennya, dan juga ada keterangan belum entry CQI. Artinya memang saya belum entry CQI. Nanti di sini ada pesertanya berapa mahasiswa, dan ini ada aksi. Ya, aksinya ini gitu ya. Bapak Ibu boleh klik yang tombol mata, lalu akan muncul seperti ini. Nah, tampilannya kita namakan portfolio IM gitu ya. IM itu singkatan dari Institutional Assessment Matrices gitu ya. Nah, di dalam portfolio ini ada beberapa tab sama seperti yang tadi. Ini ada periode, lalu ada kelas, lalu ada nama prodinya, lalu ada jumlah peserta dan juga nama mata kuliahnya. Ini nggak perlu diotak-atik. Lalu ada CPL yang berwarna hijau, ada ada template yang berwarna hijau dan merah. Ini menandakan pada mata kuliah metodologi penelitian, karena tadi hanya 2 CPL, berarti ini ya dia langsung menghitung otomatis CPL mana yang paling tinggi.
CPL tertinggi yang warna hijau, lalu CPL yang merah yang terendah yang berwarna merah. Ya. Berikutnya di bawah sama tadi ada matrikulasi sama dengan yang di SIA, ada CPL, CPMK gitu ya. Lalu ada sub CPMK, matrikulasi CPL dengan CPMK, CPMK dengan sub CPMK dan juga sub CPMK dengan asesmen. Ini sama dengan yang di SIA. Selanjutnya di part berikutnya ini ada yang namanya portfolio matrikulasi IM. Artinya matrikulasi OBI-nya ini kita pengen tahu CPL kita berapa nilainya untuk mata kuliah ini yang ada di metodologi penelitian. Ini ada 3 tab. Ini ketika CPL ya, ini sudah hitung otomatis dan sudah akan muncul nantinya Bapak Ibu. Lalu ini yang CPMK-nya. Ops, mana nih? CPMK-nya belum bisa ya? Oh, ini bisa. Oke. Ini CPMK-nya, gitu ya. Ini ada grafik CPMK sehingga Bapak Ibu tahu CPMK mana yang rata-rata mahasiswa nilainya kecil, gitu ya. Setelah itu sub CPMK. Nah, ini sub CPMK yang tadi banyak sampai 14 kali. Nah, ini yang paling tinggi adalah sub CPMK 42. Lihat sub CPMK 42 bunyinya apa? Oh, berarti bagus nih, sudah bagus. Yang paling rendah apa? Sub CPMK 43. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu bisa menganalisis terkait dengan masing-masing CPL, CPMK, dan juga sub CPMK. Ini grafiknya sama sebenarnya, cuman beda model saja. Yang satu bar, yang satu spider. Ya, baik sub CPMK, CPMK, ataupun CPL. Gitu ya. Ini sudah terlihat. Nah, ini ada keterangan Bapak Ibu di sini. Ketika Bapak Ibu arahkan kursornya, ini ada angkanya, gitu ya. Ada angka 39, artinya nilai CPL 10 nilainya adalah 39. 39 itu masuk kategori kurang dari 40. Artinya nilainya adalah warna merah dan dinyatakan unsatisfactory gitu ya. Berikutnya dengan range 40 sampai 55 nanti dia warnanya kuning, cukup atau developing. Lalu di warna hijau nanti kalau ada CPI-nya lebih dari 55 sampai 70 itu nanti dinyatakan acceptable atau baik, dan lebih dari 70 nilai CPL-nya maka dinyatakan unggul. Ini nanti Bapak Ibu bisa arahkan karena ini tadi ada 2 CPL dan memang belum semuanya masuk, jadi masih merah. Begitupun juga yang CPMK sama dan juga yang sub CPMK. Ya, ini ada yang warna hijau berarti baik di sub CPMK 42. Ya. Ini adalah portofolio capaian matrikulasi IM. Jadi Bapak Ibu bisa pantau di sini yang kita harus jaga. Nah, berikutnya di tab lembar evaluasi mahasiswa, di sini ada keterangan bahwa silakan melengkapi lembar evaluasi mahasiswa. Nah, ini yang Bapak Ibu wajib untuk mengunggah jawaban mahasiswa. Ya, salah satu jawaban mahasiswa yang nilainya tertinggi, menengah, dan juga terendah. Ini udah otomatis muncul nama-namanya siapa aja yang nilainya tertinggi, terendah, dan juga menengah. Nah, ini Bapak Ibu silakan upload, ini dihitung dari nilai akhirnya. Contohnya ini ada Afriyadi dengan nilai tertinggi. Saya harus menguploadkan lembar jawaban yang sudah Bapak Ibu koreksi di tugas, UTS, dan juga UAS. Ya, kita coba upload bentuknya PDF. Itu dari PDF ini nilai tugas tertinggi. Tertinggi ini nilai tugas ini ya. Saya upload, lalu ada keterangan yakin untuk menyimpan, evidence lalu disimpan. Nah, ini udah nggak bisa di delete, tapi Bapak Ibu bisa langsung tiban update filenya kalau misalkan ada salah file. Ya, begitupun juga dengan yang UTS, ya. UTS itu misalkan nilai tertingginya yang ini. Saya upload, simpan, lalu yang UAS-nya juga sama nilai tertinggi. Ini perwakilan saja Bapak Ibu, jadi nggak semua mahasiswa diupload sesuai dengan mahasiswa yang tertera namanya di sini. UAS dengan tertinggi, lalu yang nilai menengah itu tugasnya, oke, lalu nilai menengah UTS, lalu nilai menengah UAS.
Oke, nilai menengah UAS. Mana sih? Oke, simpan. Nah, ini yang nilai terendah. Sekarang kita upload nilai terendah, nilai dari tugas. Jawaban mahasiswa terendah, tugasnya. Ingat yang diupload file yang udah dikoreksi sama Bapak Ibu. Jadi jangan file kosongan karena ini yang diperlukan untuk akreditasi. Dan ini yang akan di monitoring evaluasi di setiap semesternya. Apakah dosen sudah mengupload CQI itu atau belum? Ya. Lalu dengan nilai UTS terendah nanti prodi yang akan memantau. Nah, ini tinggal satu nih Bapak Ibu. Saya masuk ke step selanjutnya terlebih dahulu. Nanti di part evaluasi dan peningkatan pembelajaran, Bapak Ibu diminta untuk memberikan sebuah komentar atau yang dinamakan CQI itu. Continuous Quality Improvement. Apa yang terjadi pada semester ini, apa yang terjadi dengan CPL-nya, apa yang terjadi dengan CPMK-nya, apa yang terjadi dengan sub CPMK-nya di kelas yang Bapak Ibu ampu. Sudah di-upload. Kalau memang ini satu yang nggak di-upload, akan bisa mengetik ini semua. Perhatikan kolomnya masih dikunci, gitu ya. Karena masih ada satu file yang belum diupload. Sekarang saya upload. Ketika saya upload, simpan, maka kolom ini akan terbuka. Barulah Bapak Ibu melengkapi komentar-komentar terkait dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Gitu ya. Ini sepertinya jaringannya agak ngelag ya. Masih terdengar suara saya? Masih, tapi memang rada-rada. Oh iya, maaf. Lanjut Mas Hafiz. Oke. Ya. Saya agak nge-freeze nih di sini. Oke. Coba saya stop sharing dulu ya. Oke, sudah. Kok lama sih? Sudah terlihat? Tadi ya. Oke, jadi 9 file ini Bapak Ibu siapkan nanti tergantung mahasiswanya siapa. Nah, ini yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu siapkan jawabannya si Afriyadi mulai dari tugas, UTS, dan UAS. Gitu ya. Silakan diupload file yang sudah dikoreksi sama Bapak Ibu, jangan kosongan. Tadi ingat ketika Bapak Ibu baru upload 8 file, nggak 9 gitu ya, maka kolom komentar ini tidak akan kebuka. Jadi harus diupload dulu semuanya. Ya, ini contohnya saya identifikasi keberhasilan masalah. Ini pertanyaannya nanti dibaca saja Bapak Ibu, dilihat kira-kira yang diidentifikasi dan masalah utamanya di semester ini tuh apa, gitu ya. Ini contohnya saya udah kopikan, lalu hasil prestasi dan pencapaian mahasiswa, kira-kira di CPMK berapa mahasiswa itu berhasil rata-ratanya gitu ya, kasih komentar lagi. Lalu komentar nilai mata kuliahnya, oh yang dapat A ada sekian orang, yang dapat B plus ada sekian orang, yang dapat B ada sekian orang gitu ya. Ini saya copy sama saja. Lalu ke pencapaian CPMK juga sama, CPMK mana yang paling tinggi, CPMK mana yang paling rendah, itu bisa Bapak Ibu kasih komentar, termasuk nanti di CPL dan juga sub CPMK. Ya, ini saya kopikan sama. Lalu, nah ini yang terakhir, rencana peningkatan di semester depan. Nah, dari hasil yang Bapak Ibu identifikasi, kira-kira next semesternya mau ngapain gitu ya. Oh, apa mau menambahkan modul nih kayaknya gitu ya. Atau mau menambahkan referensi pembelajaran gitu ya. Atau mungkin mahasiswa kayaknya lebih senang dikasih studi kasus gitu ya. Artinya nanti soalnya Bapak Ibu bisa kembangkan. Jadi nggak mengacu kepada tetapi tetap disepakati oleh para dosen pengampu tersebut gitu ya, dan tidak keluar dari bunyi si sub CPMK. Artinya kalau sub CPMK adalah mampu menganalisis kebutuhan ekonomi misalkan gitu ya, artinya jangan sampai Bapak Ibu bikin soal keluar dari sub ini gitu ya. Jadi perlu dipastikan harus inline dengan si subnya ketika Bapak Ibu ngeses. Jangan sampai yang Bapak Ibu ajarkan, lalu yang Bapak Ibu kasih soal apa gitu ya, berbeda. Nah ini perlu peningkatan di semester berikutnya. Nah kalau sudah Bapak Ibu simpan. Kalau sudah disimpan, selesai. Nah ketika Bapak Ibu kembali ke
tabel ini ketika kita refresh, maka di sini sudah terlihat sudah entry CQI berubah menjadi warna hijau, gitu ya. Di sini Bapak Ibu sudah bisa lihat, oh iya ini saya udah ngisi gitu. Nanti Prodi bisa memantau ini. Siapa aja dosen yang belum mengisi dan siapa aja dosen yang sudah. Nah, Prodi mungkin bertugas untuk mengingatkan karena nanti lagi-lagi akreditasi yang diminta biasanya portofolio dan bukti beberapa mahasiswa dengan jawaban tadi. Tertinggi, menengah, sama terendah. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu dulu penyampaian dari saya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Tanya Pak Hafiz. Ya, Bapak. Ya. Tadi kan Pak Hafiz menjelaskan ada 3 kategori ya dari masing-masing aktivitas, baik itu misalkan tugas, UTS, atau UAS-nya tergantung apa penilaian yang akan dilakukan. Pertanyaan saya, kan tadi ada 9 item yang dari 3 ya, tugas, UTS, dan UAS. Kan kemungkinan ada 9 file atau dokumen yang harus diupload. Dengan tadi contohnya adalah 3 mahasiswa. Apakah ini kemungkinannya juga bahwa dapat terjadi 9 orang mahasiswa yang muncul, artinya berbeda-beda. Misalkan yang tertinggi untuk UAS itu adalah si A, yang tertinggi untuk UTS adalah si B, dan seterusnya. Apakah itu memungkinkan terjadi seperti itu, dan itu langsung otomatis dilakukan oleh sistem, atau bagaimana? Oke, jadi nama-nama 3 yang muncul tadi, Pak Wadek. Jadi yang muncul 3 itu udah otomatis dia ngitung di nilai akhirnya saja, gitu ya. Oke. Jadi diambil dari nilai akhir itu udah otomatis muncul 3 nama tadi, nilai akhir yang paling tinggi, menengah, sama rendah. Sehingga nanti Bapak Ibu tetap menguploadkannya nilai tugasnya dari si mahasiswa yang tinggi, nilai tugas UTS yang dari mahasiswa tinggi, nilai UAS-nya yang paling tinggi. Itu yang diupload nama mahasiswa satu saja. 3 mahasiswa itu tertinggi, terendah, dan menengah. Gitu Pak. Itu berarti untuk pada posisi 1 ya. Berarti misalkan tadi kita sebutlah di UTS ya. Berarti di UTS itu tertinggi, terendah, dan rata-rata tadi ya, menengah ya. Nah, itu artinya berarti pada saat kita sebutlah penilaian tugas, berarti 3 orang mahasiswa. Kemudian pada saat penilaian UTS, itu kemungkinan 3 orang mahasiswa dan bisa berbeda dengan yang 3 di tugas. Atau tidak, kira-kira? Oh, ini Pak. Jadi ini yang diambil adalah nilai akhirnya saja ketika Bapak sudah menginputkan nilai UTS, tugas, dan UAS. Gitu. Jadi kalau baru nginput salah satu dia belum muncul nantinya. Jadi kalau udah di akhir saja Pak. Kalau setelah Di UAS akhir. sudah nilainya semuanya, baru nanti muncul itu. Oke, pertanyaan saya berikutnya, kalau dia di akhir, berarti kan tadi tugas katakanlah sudah diinput, UAS sudah diinput, UTS sudah diinput, UAS sudah diinput. Tadi kan kalau contoh yang Pak Hafiz sebutkan ini kan di masing-masing untuk kategori ini, misalkan kita sebut kategori tertinggi, ya, tugasnya itu adalah si A, UTS-nya itu juga si A dengan contoh tadi ya, Iya, dan benar. UTS dan UAS-nya adalah si A gitu. Iya, benar. Apakah tidak mungkin itu dalam kategori yang lain? Misalkan begini, di UAS, di tugas, boleh jadi si A tadi sebenarnya nilainya bukan yang tertinggi, Iya, tetapi yang tertinggi nilai di apa namanya itu di tugasnya itu adalah si B gitu. Nah, iya. sementara mungkin di UAS, apakah memungkinkan seperti itu atau memang ini sudah dalam kategori rata-rata sehingga dapat kita simpulkan bahwa nanti hanya akan ada 3 orang mahasiswa atau memungkinkan terjadinya 9 orang mahasiswa dengan 9 kategori? Ya, jadi hanya akan ada 3 mahasiswa saja Pak. Gitu ya. 3 mahasiswa Jadi saja. yang diakumulasi adalah nilai akhir, bukan nilai per asesmen. Jadi misalkan si Fulan itu nilai tugasnya bagus, nilai UTS-nya bagus, tapi UAS-nya jelek. Tapi dia pada saat di akhir, dia tetap yang paling bagus gitu ya. Itu udah ngitung dari si sistemnya. Gitu. Oke. Kalau dari konsep itu kira-kira menurut logika yang dibangun untuk sistem ini, itu kan tadi mengupload data.
Iya. Kalau kita anggaplah misalkan data untuk kategori yang nilai tertinggi akhir gitu ya. Tetapi Mhm. kemudian yang kita upload itu misalkan di tugasnya adalah karena si A yang masuk dalam Ya, ya. kategori, tapi hasil dia di tugas itu sebenarnya rendah. Apa ini nggak Ya. jadi masalah gitu kira-kira? Enggak, karena halo, jadi kok ini Halo mati. ya, silakan. Terus masih Oh, masih dengar. terdengar Pak Abis terus Oh ya. iya, iya. Hmm. Iya Pak, tadinya kita memang mau konsepnya seperti itu Pak, tetapi dilihat yang dia minta justru patokannya dari satu mahasiswa yang sama, gitu ya, Oh, satu. bukan dari mahasiswa yang berbeda-beda. Artinya mahasiswa sama ini endingnya nilainya akhirnya bagus gitu ya. Tapi kita pengen tahu nilai per asesmennya itu berapa sih gitu ya, dari tugas, UTS, dan UAS. Jangan-jangan nanti, mohon maaf, ada dosen yang inputnya langsung nilainya 90 semua, nilainya sama gitu ya. Makanya yang mau dilihat adalah per jenis per asesmennya gitu. Oke. Berarti dengan kata lain, kalau menurut hemat saya, Mhm. kategori penilaian kita adalah nilai akhir dari proses Dari penilaian, bukan dari sisi per asesmen. evidence ya, bukti ya, per masing-masing bagian ya, tapi berdasarkan Bukan, total gitu ya. totalnya benar Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Bis. Ya. Baik, makasih sama Pak. Bu Sinta, silakan. Terima kasih Mas Hafiz. Mau memastikan aja, jadi yang diupload bukti dokumen itu hanya untuk yang tertinggi tadi ya, Mhm. atau yang terbaik itu aja. Berarti bukan semua mahasiswa bukti atau lembar jawabannya harus kita upload, enggak ya? Enggak. Ya, ya. Jadi si mahasiswa ini aja Bu. Contohnya ini adalah si Afriadi. Mana sih? Ya ya benar ya. Afriadi ini kan dia nanti sistem akan memunculkan nama-nama ini. 3 mahasiswa saja gitu ya. Oh, misalkan udah ketahuan si Afriadi nilainya yang paling tertinggi gitu ya. Meskipun dia B plus gitu ya, atau meskipun tugasnya dia bagus tapi pas UTS-nya dia jelek mungkin, ataupun sebaliknya gitu, tapi yang mau dilihat adalah proses dari per asesmen ini. Jadi untuk mengurangi dosen nanti input nilainya sama semuanya, itu sih sebenarnya Ya, jadi kita ya. juga inputnya nanti di akhir setelah Di UAS akhir udah ketahuan nilai akhirnya, baru kita benar mengisi bagian ini. benar gitu. Oke, ya itu aja. Terima kasih Mas. Baik, sama-sama Bu. Oke, Bu Indi, makasih Pak. silakan. Ya, terima kasih Pak Hafiz. Izin tanya, untuk tugas itu kan banyak ya beberapa dalam satu semester gitu. Itu kita upload semua atau bagaimana ya Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika tugas atau UTS dan UASnya itu tulis tangan, berarti kita harus men-scan tiga mahasiswa ini kah? Atau bagaimana Pak? Mungkin Oke. itu saja pertanyaan saya. Baik, ketika ibu memberikan tugasnya banyak, gitu ya, berarti nanti yang kita minta adalah satu kesatuan nilai tugas. Terserah ibu mau nguploadnya keseluruhan atau seperti seperti apa. Tapi yang jelas nilainya hanya satu, yaitu tugas, gitu ya. Mau tugasnya nanti di asesmennya setiap minggu, tapi kan di tugas misalkan ada 5 sub CPMK. Ibu mau menguploadnya sub CPM apa mau ngasih tugasnya per minggu. Sub CPMK 1 di minggu 1, sub CPMK 2 minggu kedua gitu ya, misalkan gitu ya. Atau sekaligus aja tugas, pokoknya mengacu pada sub CPMK 1, 2, 3, 4, 5. Itu boleh aja. Tapi nanti yang jelas yang diupload adalah satu file gitu ya. Nggak semua tugas ada 5, ibu upload 5-5-nya gitu ya. Nah, berikutnya ketika ibu mengisi apa? Nilai tugas tadi Bu ya? Nilai tugas UTS UAS. File UTS atau UAS dan tugas misalnya kan kita ada ujian tertulis gitu ya Pak. Oke, oke. Nah, ujian tertulis ini berarti kita scan baru kita upload atau bagaimana Pak untuk mengakomodir ujiannya yang ujian tertulis Ya, ini Pak, tugas. oke. Jika yang pertemuannya offline dan harus tulis tangan, mau nggak mau Bapak Ibu harus scan terlebih dahulu. Atau minta ke mahasiswanya nanti dikirim email juga hasil scanannya, hasil jawabannya. Itu boleh. Jadi strategi Bapak Ibu. Tapi yang jelas di sini yang masuk adalah ada nilai yang Bapak Ibu koreksi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus mengoreksi dan harus menilai. Nilainya ada di sini, gitu. Jangan sampai mentang-mentang offline, mentang-mentang apa?
online gitu, misalkan kuliahnya online terus nggak dinilai, cuma diupload saja, nggak dikoreksi. Ya, jadi harus dikoreksi dan harus ada nilai yang Bapak Ibu coret-coret gitu ya. Kalau tadi offline ya berarti Ibu harus scan terlebih dahulu gitu. Ya Bu. Lulus lagi. Oke, makasih. Oke. Pak Ya, Habib. baik. Pak Lukman silakan ya. Oke, saya melanjuti dari Miss Ina Stabili. Yang pertama terkait upload nilai tugas ataupun UTS. Kalau di kita mungkin ada beberapa prodi juga yang terkait dengan UTS-nya. Misalkan kita coding nih, misalkan program. Nah itu nanti seperti apa yang akan kita upload, kumpulan codingnya. Karena kan kalau coding itu kan penilaian bisa jadi seperti apa nanti. Terus pendukung atau untuk artinya file apa aja yang bisa disupport oleh aplikasi ini, apa dalam bentuk formatnya doc ataukah dalam bentuk mungkin movie atau apa yang lain. Mohon untuk penjelasan karena terkait dengan yang sifatnya adalah kayak penilaian coding itu program kan itu misalkan kita kasih nilainya bagaimana, misalkan apakah nanti codingnya harus kita kopas, misalkan apa aja kita ujian masih di lab nih, di lab misalnya ujiannya UTS-nya ataupun UAS-nya di lab kan itu lumayan banyak, misalkan apa kita nanti kita kopasin satu persatu sementara misalkan. Nah itu bagaimana Pak caranya? Oke, baik. Pak Lukman, untuk saat ini memang yang diupload ke dalam sistem itu bentuknya PDF aja, Pak. Jadi ketika nanti Bapak mahasiswanya ditugaskan untuk program gitu ya, mungkin programnya itu bisa di-copy dulu ke dalam Word, nanti di-save ke dalam PDF. Nah, itu yang Bapak nilai. Meskipun nanti sebenarnya Bapak udah menilai secara langsung pada saat pertemuan dengan mahasiswanya. Itu nggak apa-apa, yang penting ada dokumen yang di-upload gitu. Cek Pak, suara saya. Suaranya putus-putus ya Pak Hafid ya? Iya bener Pak. Jadi Ini sebentar. Pak Hafid ngejelasin kepotong kan? Aduh bentar Pak. Halo, sinyalnya kayaknya masing-masing. Cek. Udah Pak? Iya coba Pak Hafid. Artinya ya. Dalam bentuk kan ujian yang sifatnya praktik nih Pak Hafid. Ya, ini kan terkait dengan kita sebagai dosen kadang ujian UTS ataupun UASnya tuh mereka ngoding. Misalkan kayak algoritma pemrograman atau suatu data atau ya misalkan database mereka langsung menggunakan tools. Nah itu kan bagaimana nanti penilaian kita, apakah karena banyak nih kita juga belum tahu saat kita input kan nanti CPL itu yang mana yang artinya saat evaluasi mana yang tertinggi ataupun yang terendah kan kita juga belum tahu sebelum terjadi kita input ya. Nah itu berarti dosen harus kerjanya lebih lagi. Oke disimpan semuanya. Sementara misalkan filenya ada di lab dan sebagainya gitu. Jadi berarti kita secara tidak langsung harus backupin semua, kita ambil dan sebagainya gitu. Pindahkan. Ya. Kan kalau ngoreksi memang dosen harus punya filenya kan Pak? Betul. Tapi kalau kayak coding itu kan artinya kita juga bisa ngeliat program dijalankan. Kita bisa lihat sesuai dengan ininya. Algoritmanya sesuai dan sebagainya, ya udah kita nilai langsung di situ. Misalkan kalau kita ngumpulin lumayan banyak kalau pemrograman ya, ngumpulin file. Jadi mekanismenya ya, artinya kalau memang nanti ada apakah dalam sistem ini bisa nggak support dalam bentuk file tertentu misalkan. Artinya kita tinggal copy aja. Misalkan banyak nih, anggaplah dari 40 mahasiswa, 30 mahasiswa setiap kelas. Oke. Baik. Artinya kan makasih Pak Lukman. Iya, nggak dua kali maksudnya kopas tadi untuk PDF dan sebagainya. Oke. Baik, makasih Pak Lukman atas sarannya. Mungkin nanti saya bisa komunikasikan dengan tim IT-nya gitu ya. Semoga nanti bisa jenis file lainnya selain PDF gitu ya Pak ya. Ya. Thank you Pak. Pak Muhammad Syah. Irsan silakan. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Pak Hafiz, kalau yang saya pahami terkait dengan akumulasi total nilai di akhir kan ya Pak ya. Kayaknya masih ada kemungkinan nanti ada nilai yang sama loh Pak.
Itu bagaimana, Pak? Sama gimana ya, Pak? Ya, nilai terbaiknya misalnya sama gitu loh. Ada beberapa mahasiswa nilai terbaiknya ada 3 mahasiswa gitu. Itu bagaimana, Pak? Oh, oke. Itu di sistem udah ngambil, udah ada probability-nya, Pak. Di dalam program itu nanti muncul hanya 3 mahasiswa saja. Gitu. Oke, maksudnya gini loh, Pak Hafiz, maksudnya itu kan yang di-upload 3 ya, Pak ya. Tapi Iya. kalau nanti ada lebih dari 3, nanti sistem yang akan menentukan ya sampai 3 gitu ya. Suara siapa? Ngomong mah gampang. Kok nggak ada suaranya? Pak Hafiz? Oke, Gimana? iya. Bapak bentar. Saya lagi nyari orang yang ngomong, tapi siapa ya? Ya, Pak Syah Irsan. Jadi gini, Pak. Kenapa kita ngambilnya 3? Ketika nanti ada mahasiswa yang nilainya A1 kelas 20, Bapak harus ngupload 20-20-nya. Nah, itu PR. Jadi kita hanya mau ambil sampel yang paling tinggi dari mahasiswa yang dari 20 tadi, gitu ya. Jadi di programnya tuh udah dibuat, pokoknya yang paling ada rumusnya lah, Pak, gitu ya. Pokoknya yang muncul hanya mahasiswa itu dengan nilai tertinggi itu, gitu ya. Oke, Jadi nggak baik, Pak. diambil semuanya, Pak, gitu ya. Jadi salah satu sampel saja. Jadi udah di take over oleh sistem ya, Pak ya, Iya, masalah. benar. Oke, Iya. baik. Terima kasih, Pak Hafiz. Pak, nggak bisa. Baik, sama-sama, Pak. Bu Eli, boleh, Bu? Ya, terima kasih Mas Hafiz. Iya. Kedengeran ya. Kedengaran, Bu? Cuma ini Mas Hafiz, jadi kita kalau berarti salah satu kriteria penilaian itu standarnya kalau nggak salah kan transparansi ya. Berarti kita kalau habis nilai UTS atau tugas, kita kembaliin ke mahasiswa harus tarik kembali dong berarti dokumennya ya. Supaya, karena kan uploadan dokumen kan di terakhir setelah UAS kan. Artinya kan mahasiswa kan berhak tuh untuk melihat hasilnya kan setelah UTS ini bisa kan dikebagikan tuh ke mereka. Berarti tarik kembali ya. Benar. Oke, yang ditarik mungkin bisa ambil sampel aja sesuai dengan nama yang tadi, Bu, gitu ya. Jadi ketika nanti sudah di akhir, sudah kelihatan namanya, nanti bisa strateginya gimana ya? Itu belum ini juga sih, Bu ya. Khawatirnya. Iya, kalau UTS kan masih Kayaknya semua ya Mas ditarik Hafiz. kembali, Ya, ditunjukkan, mungkin kemudian ditarik kembali. Iya. ditarik kembali gitu. Atas nama yang tadi muncul tadi, Bu, gitu. Enggak, kan belum muncul Mas Hafiz kalau UTS kan? Ya, nanti kalau di akhir, Bu. Di Kalau akhir, makanya UTS ya. ini kita bagikan biar mereka pelajari, koreksi segala macam, baru kita tarik kembali ya dokumennya ya. Ya, benar. Oke. Baik, Mas Hafiz, terima kasih Mas Hafiz Bu Baik, Erna. sama-sama, Bu. Pak Bambang Sukowo, boleh, Pak? Baik, Pak Afid. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran, Pak. Boleh. Oke. Nah, ada 2 pertanyaan nih, Pak. Pertama, pada saat selesai penginputan akhir nilai, itu kan yang diambil sistem 3 nama ya. Nah, apakah mungkin yang nilai terendah itu adalah kasus yang saya chat Pak di chat box itu, Pak. Maksudnya ada kendala dalam hal biaya administratif gitu, Pak. Kemungkinan terambil ya, kan karena sistem nih, Pak. Itu satu. Kedua, ini muncul di OB-nya itu setelah disahkan nilai tersebut atau sebelum disahkan, Pak ya, oleh sistem mercubuana, Pak, penilainya, Pak ya, sehingga nanti kita akan melanjut ke pengisian di OB-nya. Itu aja, Pak. Makasih, Pak Afid. Baik. Ya. Untuk yang belum bayaran mungkin sepertinya nggak masuk kategori kayaknya ya, Pak. Nanti coba saya rampungkan lagi biar nanti tim IT-nya apakah memang itu dari yang belum bayaran udah termasuk atau memang diambil yang memang sudah ada nilainya saja tapi yang paling rendah gitu ya. Khawatir yang nilainya itu jadi nggak masuk gitu ya karena nggak ada dokumennya kan gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang terkait dengan waktu gitu ya. So far sih ketika Bapak Ibu sudah portofolio itu akan bisa diisi ketika nilainya semuanya harusnya sudah terpenuhi gitu ya. Artinya saat ini yang kita coba
memang nilai itu ketika Bapak Ibu baru input nilai tugas UTS mungkin masih bisa dibuka portofolionya gitu ya. Tapi mungkin belum bisa diisi karena belum ada nilai mahasiswa yang nilai tertinggi, terendah sama menengah tadi. Karena nilai itu diambil tadi ketika semua nilai sudah terisi gitu ya Pak. Tapi mungkin kayaknya kalau mau melihat portofolionya saja itu mungkin bisa gitu ya. Gitu ya Pak. Oke. Oke, satu lagi Pak, maaf Pak. Boleh Pak. Seandainya itu kita udah mengisi portofolio di OB-nya sendiri. Nah, yang bersangkutan yang terkendala biaya, dia mau melunaskan gitu. Nah, bagaimana Pak itu? Apakah tetap kita ngisi lagi atau ditarik ulang atau gimana Pak? Oke. Prosedurnya Pak. Bu Rek mungkin mau yang Maaf. belum bayaran Bu atau Tiba-tiba bayar nyusul gitu Pak. Padahal udah iya. waktunya sudah lewat gitu. Nah, itu gimana Iya. ya kasus Iya. itu? Tapi kalau untuk waktu bayaran itu oke pasti nilainya nanti nilai akumulasi CPL sama CPMK juga pasti berubah Pak. Boleh nanti Bapak itu bisa diganti kok Pak. Yang kata-kata tadi itu bisa Bapak ganti gitu ya. Kapanpun gitu ya. Jadi komennya yang tadinya yang dapat nilai A itu 7 orang, yang dapat nilai B 2 orang, yang dapat nilai E 1 orang. Ternyata yang E ini nggak jadi. Jadi dapat nilai C. Nah, itu Bapak mau ganti komentarnya itu bisa kapanpun. Gitu ya. Oke. So far sih Oke, gitu. Pak. Oke, Iya. Pak. Dan nanti kalau misalnya mahasiswa itu mengisinya belakangan hari setelah disahkan, dia kan pakai formulir yang berbeda juga ya. Dia pakai formulirnya koreksi nilai. Ya. Oke. Terima kasih Pak Satu Hafiz. lagi, Sama-sama Bapak Bapak. Ibu, satu lagi Iya, Bapak Bu. Ibu terkait dengan survei, barusan sudah saya diskusikan dengan Bu Fani. Di UTS ini tidak ada kewajiban untuk mengisi survei. Mengisi surveinya nanti pada saat UAS saja. Jadi mungkin boleh dilewati. Jika tidak bisa dilewati, mungkin diklik saja terus di close. Oke. Baik, makasih Bu Arek informasinya. Iya. Bu Andam boleh Bu? Izin satu lagi ya Mas Hafiz Silakan memastikan Ibu nggak aja. apa-apa. Jadi itu saya tuh kebiasaan kalau nilai tugas atau UTS apa ya dokumennya tuh nggak saya coret-coret. Jadi nilainya saya langsung masukin Excel. Kalau sekarang berarti di dokumennya harus saya tulis nilainya ya. Karena kan dokumennya misalnya PDF gitu. Iya. Jadi saya langsung isi di Excel ini harus di PDF-nya ya nanti di-upload ya. Jadi Iya, nomor itu 1 Bu. misalnya nilainya 80, nomor 2 80. 70 harus ada Benar. angkanya. Iya. Oke. Gitu. Ya udah. Terima kasih Mas Baik. Hafiz. Ya, Ibu. Pak Romi Budiman silakan. Nah, selamat siang ya Pak. Siang Pak. Mau konfirmasi aja, berarti untuk ubah nilai UTS yang barusan disampaikan Pak Hafiz itu setelah meeting ini ya Pak ya. Iya. Dan yang kedua yang untuk IM itu ubahnya berarti waktu di UAS berarti ya, karena itu kumulasi dari semua nilai. Benar. Nah, yang terakhir Pak, uploadnya itu kira-kira berapa mega ya? Karena kalau UTS kan maksimal 2 mega ya. Karena kalau diulas itu agak besar, mungkin jadi 5 mega mungkin. Saya belum tahu tuh. Saya belum bisa buka soalnya. Terima kasih. Oke Pak. Makasih Pak. Kalau yang tadi ukuran filenya itu memang di 5 MB Pak. Itu ya. Yang sudah bisa diupload 5 MB maksimalnya. Maaf itu tadi benar juga tuh perkataan sama penanya berikutnya. Terkadang ada mahasiswa kita yang nilainya bagus, cuman dia pembayarannya agak telat, mungkin ada kebijakan dari mercu gitu ya, karena kita juga kan bantu anak, bantu mercu juga. Bagaimana tuh Pak Hafiz? Karena terkadang saya telat, bukan telat di sayanya ya, bukan telat di dosennya. Dosen itu early kirim nilainya. Cuman sampai batas waktu udah selesai, anak japri kita udah masuk nilai nih dari bagian BAK juga
sudah diterima. Nah, jadi kan khawatirnya bukan salah di kita, kitanya udah early ngirim nilai, tapi terlambat karena ada yang susulan pembayaran. Oke. Bu Warek mau menjawab? Iya. Ya, saya kira betul Pak Romi, itu keresahan kita semua, termasuk kita juga saya kira semualah Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Dekan, kami Direktorat juga sama, memikirkan hal yang sama. Kita diskusi berkali-kali, sudah ada 3-4 kali dengan semua pihak terkait, mulai dari BAK, BAP, BUP, BPI, kita ajak diskusi, tapi memang jalan keluarnya belum ada, termasuk juga dengan BTI. Jalan keluarnya belum ada. Jadi mau tidak mau, memang mahasiswa yang belum membayar tidak bisa di-input nilainya. Yang masih memungkinkan adalah mahasiswa itu mengajukan dispensasi. Jadi kalau dia bisa mengajukan dispensasi, maka di SIA-nya ada huruf D, nah dia bisa diisi nilainya. Tapi kalau dia tidak mengajukan dispensasi atau tunggakannya terlalu banyak, memang terblokir. Nah, yang seperti ini kalau dia bayarnya belakangan, setelah nilainya disahkan, maka dia bisa menempuh mekanisme koreksi nilai. Tapi koreksi nilai juga terbatas waktunya, karena koreksi nilai itu harus segera dilaporkan ke PD Dikti. Kalau dia terlambat waktunya dari koreksi nilai, meskipun bayar, tetap sudah terlanjur, kita sudah terlanjur lapor ke PD Dikti tidak bisa dikoreksi. Gitu. Nah, itu kendalanya. Jadi kita buatkan time schedule, mahasiswa juga kalau tunggakannya tidak terlalu banyak, mungkin disarankan ambil jalur dispensasi saja ke PAK. Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, makasih Bu Warek. Berikutnya Bu Rinasti nih, boleh Bu? Bu, maaf nih. Ya, Potong dulu sebentar, Pak. Pak Hafiz, maaf saya tutup kamera di sini ya. Iya. Hujan nih, jadi Oh ya Allah, iya. Ya. Apa Bu? Sama ya, putus-putus kalau dibuka. Iya benar. Ya. Izin Bu Arek, Bu Dr. Erna. Ya Bu, Ya, monggo Bu. Pak Hafiz, jadi ini pernah jadi pertanyaan juga kalau nggak salah waktu itu pertama kali kita mau menerapkan OBE, cuma karena sekarang udah lebih bagus sekali sistemnya, lebih lengkap. Jadi kalau ditanya nanti pada saat akreditasi apakah sudah melaksanakan OBE, kita kayaknya udah hampir 100% deh sudah dilaksanakan gitu ya. Cuma satu hal nih Pak Hafiz, waktu itu pertanyaan yang sering muncul itu adalah tentang sikap Pak, penilaian sikap. Kayaknya belum masuk nih di dalam komponen ini. Padahal kita tuh sudah pakai ya, di dalam presensi itu udah ada. Ketika kita present mahasiswa, mengabsen mahasiswa itu kan semua komponennya ada tuh. Ada presensi ya di dalam SIA. Kemudian ada tanggung jawab, ada kreativitas. Nah itu kayaknya nggak diukur tuh secara kuantitatif. Padahal kalau nggak salah mahasiswa dilaporkan gitu karena pernah mahasiswa gini, Bu saya kok nggak 100% ya Bu ya, sementara di kelas lain saya 100% nih gitu. Saya sampaikan kreativitas itu di kelas dinilainya Mas gitu ya. Jadi kan seperti tanggung jawab gitu. Anda telat nggak nih? Kalau telat berarti Anda nggak kita klik kalau saya gitu. Kemudian kalau kreatif Anda bertanya nggak di kelas? Kalau ada yang presentasi Anda ikut memberikan masukan nggak atau respon nggak? Nah itu kalau nggak Anda hari itu nggak saya klik. Nah itu ternyata nggak kita nilai. Padahal itu pengukuran OBE termasuk di dalamnya sikap, keterampilan, dan pengetahuan ya. Nah itu apakah memang nggak perlu dimasukkan gitu di dalam komponen penilaian SIA? Karena sebenarnya kita udah ada gitu. Kita udah ada, tapi kayaknya dosen-dosen mungkin banyak yang nggak pakai, jadi diklik semua gitu ya. Diklik semua biar aman gitu. Ya. Karena apa? Karena itu penting banget, karena waktu kalau nggak salah waktu akreditasi siapa ya, itu pas dimunculkan itu asesornya gini, ih keren ya gitu ya. Keren loh ya, setiap sesi diukur ya gitu.
keren ya gitu. Tapi kalau diklik semua kan berarti nggak diukur artinya. Gitu kan. Gampang aja diklik aja semua udah 4-4 nih gitu biar beres itu. Sebenarnya karena sudah ada gitu, kenapa nggak kita pakai gitu loh, Pak Hafiz. Cuma memang pengukuran kuantitatifnya mungkin harus dimasukkan nih biar lebih bagus lagi ya di dalam sistemnya. Itu aja sih Baik. Pak Hafiz, kalau secara keseluruhan ini sudah sangat bagus ya. Dan kalau diperlihatkan pun kita kayaknya udah keren lah, udah luar biasa lah. Beda ya. Baik. Terima kasih Udah Pak Hafiz. syaratnya unggul ini ya Bu Rina ya. Iya, karena kalau di kami itu di Lamemba ya itu harus OBA itu jadi syarat utama untuk bisa unggul. Ya. Terima Baik, kasih baik. Pak Hafiz. Sama-sama Bu Rina. Bu Rina makasih banyak masukannya, tapi alhamdulillah itu juga sudah kita akomodir Bu, tetapi memang tidak melalui absensi. Jadi kita mappingkan ke dalam CPL dengan kompetensi gitu ya. Kompetensinya juga kompetensi abad 21 Bu, ada berpikir kritis gitu ya, terus ada kreatif, komunikatif, ya, terus ada lifelong learning gitu ya. Itu semuanya ada, nanti akan terhitungnya melalui soft skill. Hasilnya nanti akan ada soft skill. Nah itu memang sudah dimappingkan juga dari prodinya melalui si CPL itu. Jadi mahasiswa kita nggak ngambilnya dari nilai absen di SIA itu Bu gitu ya, karena sepertinya dari tim IT-nya agak sulit terkait nanti harus dihitung lagi, makanya kita akhirnya bikin terpisah saja, tapi itu insya Allah sudah diakomodir Bu. Gitu. Nanti kita masukkan nilainya atau memang sudah Enggak. ada dengan sendirinya gitu? Sudah ada Bu. Sudah ada, jadi dosen nggak perlu memasukkan nilai itu Nggak ya? nggak perlu, iya. Gitu. Alhamdulillah. Ya, makasih. Makasih Bu Rina. Yuk. Lain hal Bapak Ibu? Bu, ada lagi yang mau bertanya? Atau mau mengkonfirmasi? Jadi tadi ada 2 part ya Bapak Ibu. Bapak Ibu isi nilai dulu. Setelah nilai tugas UTS dan US-nya sudah beres, diisi, baru nanti masuk ke portofolio OBE tadi. Lihat portofolio OBE, baru Bapak Ibu bisa analyze di situ. Nanti akan ke record, nanti Prodi harus melaporkan gitu ya, laporan ketercapaian CPL-nya nanti bisa di setiap semester atau setiap tahun berdasarkan hasil identifikasi dari yang Bapak Ibu lakukan di setiap kelasnya masing-masing gitu ya. Misalkan kelas saya ngajar bareng Pak Julpri sama-sama metodologi penelitian. Tapi mata kuliah saya mahasiswanya bagus-bagus nilainya, tapi kelasnya Pak Julpri misalnya jelek-jelek gitu ya. Nah itu bisa jadi apa nih yang salah gitu ya, atau dari soalnya berbeda atau nggak sinkron atau seperti apa nanti bisa terlihat dari sistem ini gitu. Boleh Bapak Ibu? Lain hal? Pak Sri Hartono boleh Pak? Oke Mas Hafiz, tadi kan ada portofolio dari performan dari mahasiswa kita ya. Iya. Nah, kan mumpung ada Bu Rina Asti ini nih dari Lamemba nih. Sebetulnya kalau kriteria yang paling bagus itu sebaiknya seperti apa sih model penilaian? Karena begini, misalkan let's say kita punya 30 student gitu ya. Kemudian ternyata pengetahuan sesuai dengan masing-masing CPL-nya misalkan gitu ya. Itu ternyata semuanya itu rata-rata mirip gitu misalkan. Contoh. Akhirnya kan tidak ada yang merah nih karena nilainya dia pakai di passing grade-nya dia naik di atas 70 misalnya gitu. Secara logika nggak masuk akal karena kalau kita bicara sebaran normal itu harusnya ada sebaran normal, ada yang bagus, harusnya ada yang sangat bagus, ada yang medium, ada yang jelek kan gitu kan. Secara statistik kan sebenarnya seperti itu. Nah, karena ini ada Bu Rina dari sisi asesor, penilaian yang seperti apa sebaiknya dilakukan oleh dosen? Karena apa? Akhirnya kan ujungnya nanti kan ini digunakan untuk akreditasi. Jangan sampai kita melakukan penilaian suka-sukanya si dosen, tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di dalam penilaian dari Lamembanya misalnya gitu. Ini nggak make sense, ini nggak masuk akal. Apalagi satu mata kuliah kemudian diampu oleh banyak dosen karena sebaran kelasnya banyak gitu ya. Tapi ternyata tuh jomplang nih. Kan lucu nih, uang RPS-nya 1, tapi mahasiswanya itu sebarannya itu luas, tapi jomplang banget dipilihnya. Bagaimana mengakomodir permasalahan ini sebelum semuanya difinalisasi di dalam penilaian? Karena ini nanti merujuk hasil akhir pada waktu digunakan untuk akreditasi ke depan gitu loh. Jangan sampai ini OBE-nya dijalankan ternyata di dalam teknis pelaksanaannya ternyata
tidak memberikan sesuatu yang positif untuk penilaian nantinya. Ini kan harus dihitung juga buat kita semuanya. Kan kita mau pengen unggul gitu kan. Ya jangan misalkan, dibikin aja ada yang bagus, ada yang rendah, ada yang jelek, kan nggak bisa begitu. Kita kan harus realita. Kalau misalkan realitanya seperti itu bagaimana? Di kelas kita ternyata memang aktif semua, misalkan gitu. Tapi di kelas lain ternyata case-nya berbeda, bahkan mahasiswanya aja kameranya yang flash learning misalkan ya, kameranya off semua, nggak pernah ada kamera on misalkan. Bagaimana mengakomodir seperti ini? Mungkin mumpung ada Bu Rina nih di sini. Ya. Matur nuwun, Boleh, gitu boleh. aja. Makasih Pak Srihartono. Bu Rina boleh Pak, Bu? Pak Hafiz, Iya. yang jadi asesor Lamemba di FEB banyak Pak Hafiz, ada 10. Bukan cuma Oh iya iya iya. Monggo, ini siapa yang mewakili Bu? Kan standarnya sama nih Bu Rina. Ini ada Bu Dekan, Oke. ada Bu Erna. Bu Bu Erna, Erna. monggo. Boleh siapa? Kalau saya mungkin nanti Bu Erna atau Bu Dekan Ya. atau Bapak Ibu asesor Lamemba lain bisa menambahkan. Kalau proses bisnisnya OBE itu sebenarnya Pak Sri, RPS yang dibuat oleh Prodi itu sebenarnya adalah RPS umum secara general yang dibuat untuk mengadopsi capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Tapi ketika dosen itu masuk ke kelas, dosen itu dalam OBE diminta untuk membuat RPS sendiri sebenarnya. Jadi RPS miliknya dosen untuk mengakomodir kelas itu. Karena kelas itu kan sebenarnya nggak ada yang sama nih. Seperti saya ngajar 2 kelas nih, manajemen pemasaran reguler 1 ya, Pak Sri, itu di jam 7 dan jam 1. Tapi kelasnya bedanya sangat banyak. Yang di kelas jam 7 itu mahasiswanya pinter-pinter. Sementara yang di kelas jam 1 itu mahasiswanya, waduh, capek deh pokoknya ngajarnya. Nah, itulah gunanya kita punya RPS milik kita. Jadi akhirnya standarnya, meskipun tidak mengurangi cara capaian pembelajarannya, itu saya turun misalnya kasus yang di anak yang di pagi itu agak saya lebih tinggikan bobotnya dibanding dengan anak yang kelas jam 1 gitu. Sehingga mereka tidak merasa keberatan untuk untuk materi-materi pembelajaran yang kita berikan di kelas. Itu sebenarnya dalam OBE diwajibkan Pak untuk membuat RPS milik dosen sendiri gitu loh Pak. Enggak, artinya Bu Rina ada mode adjustment di tengah perjalanan dong ya? Di awal Pak justru kan kita ketika Kan kalau di awal kan sama-sama kita blank, kalau kita startingnya dari argonya dari 0. Iya. Karena kita nggak tahu kualitas student kita itu seperti apa. Dari awal kan kita nggak tahu Bu. Kan kita bukan dukun yang bisa mengetahui sebelum kejadian. Enggak, pada saat kita masuk kelas nih Pak Sri, kan kita ngasih ya, apalagi misalnya kita di awal itu ngajar CPMK 1. CPMK 1 ada sub CPMK misalnya 1, 2, 3. Di CPMK 1 aja kita sudah lihat nih kualitas mahasiswanya. Apakah mereka aktif di kelas atau mereka ketika kita tanya, kan sering kita lontarkan ada pertanyaan misalnya gitu ya, atau misalnya kita kasih semacam seperti resume, silakan tadi saya ngajar apa ya, kalau saya gitu. Tadi saya hari ini kan saya ngajar apa ya, coba diceritain. Nah itu kelihatan tuh Pak, dari sesi pertama. Udah kelihatan tuh kualitas. Ada kalau di kelas jam 1 tuh semua diem aja gitu. Kalau di kelas jam 7 itu mereka langsung gini, Bu, saya mau jawab, Bu. Ada yang bahkan bisa menyebutkan dengan bahasa dia sendiri gitu loh Pak. Ya, ya makanya ini kan yang jadi tantangan kita karena kan selama ini kan kita berjalan mengikuti RPS yang memang sudah disiapkan oleh Prodi kan Bu Rina. Nah, itu iya. Itu kalau ini bagaimana ini kalau seperti ini apakah nanti dalam penilaian itu ada problem enggak gitu? Mumpung masih di tengah jalan nih. Kalau menurut saya sih nggak ada ya, karena saya melakukan adjustment gitu tuh kayaknya nggak ada. Cuma memang mahasiswa di kelas jam 1 itu jadi banyak tugasnya gitu loh. Karena mereka kan agak-agak sedikit lemah gitu. Jadi kamu harus bikin resume atau apa gitu loh Pak. Adjustment dibanding dengan anak-anak jam 7 gitu. Nah, itu sih sebenarnya Pak. Artinya dosen dikasihkan ruang untuk melakukan adjustment ya sebetulnya. Iya, OBE harus gitu Pak. Karena kan makanya saya juga mikirnya ke sana kok ini kok nggak kita ikutin pakem yang sudah ditetapkan padahal kan faktanya nggak seperti itu misalkan contoh. Iya, enggak Pak. Kalau OBE enggak. OBE itu silakan monggo dosen mau bikin model soalnya seperti apa, tugasnya seperti apa, selama dalam koridor yang sudah diberikan dalam RPS utama, gitu loh Pak. Ya, turunannya berarti ya.
Betul, Pak. Kalau saya sih Oke, gitu oke. ya, kalau pengalaman saya. Dan Iya, 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 betul, kemarin betul. kita belajar OBE-nya gitu. Dosen diminta bikin RPS punyanya dosen sendiri gitu. Dengan mengadjustment suasana atau kondisi kelas yang diajar. Gitu sih, Pak. Kalau dari saya, Betul, mungkin betul. Bu Erna bisa nambahin atau gimana gitu. Silakan. Ya, terima kasih Bu Rina sudah dibantuin jelasin. Saya tadi nangkep sedikit ya di akhir-akhir sepertinya mungkin kalau dari sisi kami saya kira Pak Sri kita sebagai dosen profesional judgment saja. Jadi kita menilai mahasiswa kita secara profesional sebagai fasilitator. Mahasiswa pasti kemampuannya beda-beda. Beda kelas beda, dalam satu kelas juga anaknya macam-macam beda-beda. Tapi kan kita memfasilitasi dia untuk bisa mencapai potensi terbaiknya, gitu kan? Jadi ada mahasiswa yang mungkin butuh treatment khusus untuk bisa mencapai potensi terbaiknya. Ada mahasiswa yang memang sudah lari kencang sendiri gitu, hanya dijelaskan satu kali saja sudah paham. Ya, silahkan kita gunakan RPS sebagai acuan. Bagaimana cara kita menerapkan di kelas selama tidak bertentangan dengan acuan, silahkan. Di RPS kita cukup detail sekarang, jadi pembelajarannya seperti apa, pengukuran pertanyaan-pertanyaannya, tugas-tugasnya seperti apa sudah didetailkan juga. Harapannya detail itu supaya membantu Bapak Ibu dosen untuk bisa membuat soal aplikatif di kelas dengan lebih baik gitu ya. Tapi jangan digunakan itu sebagai alat untuk menghukum diri ya. Jadi ya seperti itu yang ada di RPS, selama tidak bertentangan dengan RPS, silahkan. Nanti kan kelihatan kalau, jadi Pak Sri juga jangan khawatir kalau nilai mahasiswanya hampir tidak terlalu apa, paretonya tidak terlalu apa, Sempurna, nggak sempurna. loncengnya Sebarannya nggak ya, normal gitu ya. loncengnya tidak terlalu kelihatan. Saya kira dalam beberapa kasus wajar. Yang menjadi Ya, ya. aneh adalah apabila kita ngajar 5 kelas, 5-5-nya nilainya A semua. Bagus, Itu aneh ya. Nah, aneh. itu. Tapi kalau ada kelas yang memang kita kelihatan normalnya kelihatan, di kelas yang lain itu mungkin lebih landai, ya masuk akal lah. Mungkin di kelas yang satu Siap, kelas lebih noted Bu Arek. challenge. Matur nuwun. Ya, oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina sama Bu Warek atas penjelasannya. Bapak Ibu, ada lagi? Nanti kalau udah kelihatan apa, ini saya recordnya nanti akan di-share Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti kebingungan boleh nonton lagi. Saya share nanti melalui Kaprodi atau Sekprodi ya. Nanti biar dibantu share untuk ke dosen-dosen. Silakan Bapak Ibu, ada lagi hal lain yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Mas Hafiz sama record yang kemarin itu di-share juga kan? Itu Record belum. yang awal. Oh yang awal, Nanti. oke. Baik, Nanti. baik, baik. Ya. Kan itu mulai dari kosong. Jadi Iya. mungkin Bapak Ibu ngelihatnya lebih enak. Ya. Baik, baik. Sip. Cukup Bapak Ibu. Bismillah ya Bapak Ibu. Semoga input nilainya waktunya gimana Bu Warek? Ada yang mau disampaikan? Waktunya tadi Mas Denny sudah edarkan. Jadi biasanya kan tepat waktunya 7 hari. Sekarang tepat waktunya itu 14 hari. Dan paling lambatnya 21 hari. Khusus untuk semester ini saja. Nanti semester depan tepat waktunya kembali lagi seperti awal. Tepat waktu 7 hari, paling lambat 14 hari. Semester depan. Khusus semester Baik, ini edarannya ada ya Bu ya? 14 Bu sudah Warek, izin sudah bertanya share Bu tadi. Warek. Ya Pak. Izin Ya, bertanya boleh, Pak. Bu Warek, boleh? Silakan Pak. Amyardi. Terima kasih, saya Amyardi Bu Warek. Ya. Tadi ada pertanyaan Pak Sri dengan Bu Rina Astini. Ya, dijelaskan dengan baik ya. Dan itu menggambarkan ujung-ujungnya kita akan menjadi A unggul ya. Nah, karena dimulai daripada RPS yang disusun sedemikian rupa. Nah, sekarang untuk menerjemahkannya,
ya. Tentu ada dosen yang mengampu untuk mata pelajaran tersebut. Dan saya sering kaget-kaget juga, Pak. Ya, bertemu di dalam ruangan di lantai 4 di Menteng atau di Warung Buncit lantai 1. Ternyata linearitas itu tidak ada, Pak. Misalnya saya agak sering ke masjid, ternyata bisa ngajar agama, Pak. Padahal saya sarjana ekonomi. Jadi gimana kita mau menuju A unggul itu? Ya contohnya saya mengalami ya. Dan saya ke lantai 4 di Dikti juga pernah, ke lantai 7 juga pernah mempertanyakan linearitas ini. Karena saya ada kenal orangnya. Memang betul, tapi memang harus dipikirkan terus. Nih, saya bilang saya agak terbentur sama-sama dosen pengampu. Kunci daripada hal-hal berkaitan dengan hukum bisnis dalam ekonomi itu adalah di chapter 1 dan chapter 2, saya bilang. Tapi tidak mungkin kan dosen agama ngajar hukum bisnis, Pak. Di 320 aja mereka tidak ngerti 4 variabelnya. Bagaimana melanjut nanti barang bukti. Benda bergerak itu ada di ekonomi. Benda tidak bergerak itu ada di badan ekonomi. Benda tidak bergerak itu ada di bank. Ya. Benda bergerak itu ada, benda tidak bergerak itu ada di bank. Benda tidak bergerak itu fidusia ada di leasing. Itu lembaga keuangan. Nah, bagaimana kita menerjemahkan kalau saya dosen bahasa Indonesia mau ngajar hukum bisnis? Nah, kalau saya misalnya sarjana ekonomi, jurusan S1 saya MK, S2 saya MK, dan saya berpraktek di perbankan. Di Mercu Buana saya ngajar pelajaran dalam manajemen keuangan. Saya rasa lancar-lancar aja. Siapa saja yang mau membuat RPS itu. Karena RPS itu kan tidak dibuat dengan seenaknya saja. Pertemuan pertama apa? Nanti pertemuan kedua akan melanjutkan pertemuan pertama dan tidak perlu mengulangi lagi apa yang diajarkan pertemuan pertama di pertemuan ketiga. Jadi secara keseluruhan dia akan mengarah kepada yang disebut kerja keras dari Mercu Buana itu adalah A unggul itu. Udah capek kan? Kalau ngajar statistik itu adalah dasar sarjana hukum, Pak. Baik. Ya. Metode penelitian ngajar sarjana hukum, Pak. Ya, baik, Pak. Jadi bicara tentang misalnya saya ada di dulu masih ada membimbing ya khusus hanya manajemen keuangan dan saya tidak berani mengambil bimbingan untuk pemasaran karena kebiasaan saya tidak ada di pemasaran itu di SDM tidak ada. Tapi kalau data bergerak oke. Ya, baik. Ya, baik, Pak. Baik. Pengampunya diperhatikan tuh, Pak. Ya, Jangan baik, sampai ini udah capek-capek bertahun-tahun ternyata Baik, end up-nya pemain bolanya ternyata pinggangnya patah, Pak, gitu. Nggak ngegol, baik. Pak. Baik, Padahal Pak Amyardi, lapangannya makasih udah dibuat banyak. bagus, Ya. stadionnya dibuat bagus gitu. I see. Ya, Baik, Pak, saya makasih sudah banyak. pernah umumkan dulu waktu itu saya sudah juga WA dengan orang-orang terpenting di Mercu Buana, tapi diabaikan saja. Maka saya di grounded 2 semester. Ya. Ya, Baik. waktunya Mungkin sudah nanti bisa ini, di Mas rapat Hafiz. fakulti kali ya, Pak ya. Nanti pasti Ya, fakulti. nggak ada masalah, Bu. Ya, rapatkan aja nggak apa-apa. Saya Ya. mendukung ya. Tujuan UMB itu benar kalau dapat A unggul gitu. Kuadratnya Baik. banyak gitu. Tapi Amin, kalau makasih, Pak. pemain bolanya pindangnya patah gimana, Pak? Iya. Baik, Yang Pak. penting ngajar dulu. Ya. Penting ngajar dulu gitu. Makasih Ini, banyak Pak Amyardi ya. atas masukannya. Ini pengembangan kita semoga dimulai dari yang sini dulu, nanti kesananya insya Allah bisa terakomodir lagi ya Pak ya. Makasih banyak Pak Amyardi. Itu harapan saya, Pak. Ya. Karena hanya Amin. tinggal 2 tahun lagi saya hanya sekedar pengajar. Habis itu tidak mengajar lagi, Pak. Baik Pak. Amin. Ya. Makasih Terima banyak kasih Pak. Pak Amyardi. Ya. Kita nanti ini juga Ya. sama-sama perbaiki. Baik. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang lain ada hal lain? Bu Eliani masih raise hand? Atau yang tadi? Ini yang tadi. Enggak, sudah. Maaf, baik. lupa. Ya. Lain hal, Bapak Ibu, yang di chat sudah dibalas sama Pak Jopri ya? Atau ada yang belum jelas lagi nanti boleh ditanyakan. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas atensinya yang sudah mendengarkan. Insya Allah nanti hari ini ya bisa dibukakan nanti dari tim IT untuk input nilai. Jadi Bapak Ibu bisa rasakan input nilai secara perlahan gitu ya. Sehingga nanti hasilnya terlihat
di portofolio di akhir. Jadi Bapak Ibu ngajar tuh udah, oh iya ternyata CPMK yang paling kecil tuh ini gitu ya. Jadi harus bisa improve nantinya gitu ya. Mungkin Bu Arek ada yang sampaikan terakhir, silakan. Sudah sih, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas bantuannya, kerja kerasnya. Insya Allah ini menjadi berkah untuk kita semua, amal Amin, kebaikan untuk amin. kita semua. Amin. Terima kasih. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang nggak berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Mas Bu wabarakatuh. Arek. Mas Hafiz, Terima kasih, Pak Hafiz. Ernest. Terima kasih. Sampaikan. Bu Arek, Bu Dekan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.